Halo football lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Dikutip Football 365, Manchester United dilaporkan akan menyaingi Chelsea untuk mendapatkan bek sayap Blanks, yakni Jonathan Klaus. Menurut Transfer Market, Klaus bernilai 13,5 juta pounds, tetapi laporan mengklaim klub Prancis bersedia menerima tawaran di wilayah sekitar 10 juta pounds untuk pemain berusia 29 tahun itu. Chelsea telah memantau Klaus selama lebih dari setahun di tengah rumor minat Barcelona pada kapten klub Cesar Azpilicueta, tetapi MU kini telah bergabung dalam perlombaan. Pelatih Manchester United, Erik ten Hag, meyakini bahwa Anthony Martial bakal menemukan kembali performa terbaik bersama Setan Merah musim depan. Setelah gagal tampil reguler dalam 1,5 musim terakhir di MU, karir Martial makin anjlok saat ia dipinjamkan ke Sevilla pada Januari lalu. Namun Martial kini kembali ke MU dan sudah mencetak 2 gol dalam 2 laga pramusim. Keputusan Manchester United menampung Eriksen menimbulkan pertanyaan besar. Pasalnya, di posisi gelandang serang, Setan Merah sudah punya Bruno Fernandes yang nyaris tidak tergantikan. Direktur sepak bola MU John Murtough mengaku MU dan Ten Hag begitu ngotot mengejar Eriksen karena menilai pemain 30 tahun itu akan mampu memberikan manfaat ganda pada klub. Selain untuk memperkuat lini tengah dan melapis Fernandes, Eriksen juga bisa membantu memimpin para pemain MU yang relatif berusia muda. Nottingham Forest telah menyelesaikan penandatanganan kiper internasional Wales Wayne Hennessy dari Burnley dengan kontrak 2 tahun. Kiper 35 tahun itu memulai karirnya bersama Wolves dan menikmati 8 tahun di Molineux, di mana ia mengoleksi 166 penampilan sebelum bergabung dengan Crystal Palace pada 2014. Ia kemudian bergabung dengan Burnley pada 2021 dan sekarang pindah ke Forest. Bintang Inter Milan Lautaro Martinez mengakui dirinya merindukan Romelu Lukaku dengan menyebut, "Saya senang dia kembali." Seperti diketahui, bomber asal Belgia itu kembali ke Nerazzurri dengan status pinjaman dari Chelsea 10 bulan setelah pindah seharga 113 juta euro ke Stamford Bridge. Lautaro dan Lukaku pernah menjadi duet andalan Inter pada 2019-2021. Keduanya total menorehkan 104 gol dan 37 assist di semua kompetisi. Real Madrid kemungkinan besar tidak bisa menurunkan Karim Benzema saat melawan Barcelona di tur pramusim Amerika Serikat. Waktu kedatangan Benzema ke dalam tim dianggap terlalu mepet dengan jadwal El Clasico. Menurut laporan, Benzema jadi pemain terakhir Madrid yang datang ke latihan. Pemain yang sudah 13 tahun membela El Real itu akan tiba pada 19 Juli di Los Angeles, Amerika Serikat. Sementara itu, laga El Clasico dijadwalkan tanggal 23 Juli alias laga pramusim pertama Madrid. Dilansir dari Football Espana, bintang muda Real Madrid Takefusa Kubo tampaknya akan bergabung dengan Real Sociedad dalam beberapa hari mendatang. Pemain 21 tahun telah menghabiskan 3 musim terakhir dengan status pinjaman di Real Mallorca, Getafe, dan Villarreal sebelum kembali ke Mallorca pada tahun 2021. Jika kesepakatan selesai tepat waktu, Kubo akan bergabung dengan skuad La Real untuk tugas pramusim di Jerman akhir bulan ini. Atletico Madrid mengincar William Saliba dari Arsenal setelah sang pemain menolak kesempatan untuk pindah ke Marseille. Saliba bertekad untuk memaksa masuk ke rencana utama Mikel Arteta pada 2022-2023. Akan tetapi, peluang Saliba menjadi pemain inti Arsenal kemungkinan kecil karena kehadiran Ben White dan Gabriel Magalhaes. Situasi inilah yang coba dipantau oleh Atletico Madrid dengan menawarkan menit bermain reguler. Presiden Barcelona, Joan Laporta, memberikan isyarat bahwa pihaknya tak wajib melego Frenkie de Jong ke klub manapun, termasuk ke Manchester United. Laporta juga menegaskan gelandang asal Belanda itu akan bergabung dengan tim untuk menjalani pramusim di Amerika Serikat. Pernyataan Laporta untuk membantah pemberitaan media Spanyol yang menyebutkan bahwa Barcelona mengancam akan mencoret de Jong dari daftar rombongan tur pramusim ke AS jika dia memilih bertahan.
Tak ada istilah pensiun dalam karir panjang Gianluigi Buffon. Kiper legendaris Italia malah menaikkan kontrak baru di klub pertamanya, Parma, sampai Juni 2024. Buffon mengungkapkan harapannya di hadapan wartawan dalam konferensi pers menjelang kampanye musim 2022-2023 bersama Parma. Saya bisa pensiun pada usia 55 tahun. Saya menghabiskan 10 tahun di Parma dalam awal karir saya. Kemudian 20 tahun di Juventus, ucap Buffon. Pada pertandingan uji coba pramusim, Inter Milan dan AS Monaco mengakhiri laga dengan skor 2-2. Monaco berhasil unggul 2 gol terlebih dahulu melalui Alexander Golovin menit 8 dan Ben Yedder menit 30. Namun Inter berhasil menyamakan kedudukan dengan gol Gagliardini menit 42 dan Aslani menit 59. Skor 2-2 pun berakhir hingga peluit panjang dibunyikan. Di pertandingan uji coba lain, Arsenal menaklukkan Everton dengan skor 2-0. Gabriel Jesus kembali jadi aktor protagonis dalam pertandingan kali ini. Gabe Jesus kembali berhasil mencetak gol di menit 33. Gol Bukayo Saka di menit 36 pun melengkapi kemenangan Arsenal di laga pramusim kali ini. Dilansir dari akun resmi Instagram Barcelona, mereka sudah memposting siluet dari Robert Lewandowski yang tengah memegang bola. Sedangkan menurut Fabrizio Romano, dalam rincian kontrak Lewi di Barca, ia akan mendapatkan gaji 9 juta euro per tahun. Persija Jakarta berhasil meraih hasil kemenangan saat menjamuran Nusantara FC dalam laga uji coba menyambut Liga 1. Bermain di Stadion Wibawa Mukti Cikarang pada Sabtu kemarin, Macan Kemayoran menang dengan skor 4-2. Hanno Behrens jadi pemain yang paling bersinar di laga tersebut karena ia mencetak 2 gol dan 1 assist untuk Persija. Negosiasi yang alot dengan Frenkie de Jong membuat Manchester United mulai mengambil ancang-ancang apabila sang pemain menolak tawaran United. Dilansir Mirror, United mempertimbangkan untuk merekrut gelandang bertahan PSV Eindhoven, Ibrahim Sangare. Sang pemain sangat terbuka dengan negosiasi ini, namun PSV tak akan semudah itu melepaskan Sangare karena ia mempunyai peran vital di klub musim lalu. Sempat dirumorkan akan bergabung dengan Chelsea, kini Serge Gnabry telah memutuskan untuk bertahan di Bayern Munchen setelah menandatangani kontrak jangka panjang. Dilansir Daily Mail, The Bavarian telah mengkonfirmasi bahwa Gnabry akan bertahan di Jerman. Sang pemain telah menandatangani kontrak perpanjangan berdurasi 4 tahun, yang mana itu akan membuat Gnabry bertahan di Bayern hingga 2026 mendatang. Pemain asal Senegal Kalidou Koulibaly akhirnya secara resmi diumumkan bergabung ke Chelsea dari Napoli. Dilansir SI, Koulibaly merupakan pemain kedua yang gabung di Chelsea dan diperkenalkan sebagai pemain anyar setelah Raheem Sterling. Ex-pemain Napoli itu diplot untuk mengisi lini belakang The Blues yang ditinggal beberapa pemain penting. Setelah mengamankan tanda tangan Rafinha dan Robert Lewandowski, Barca tampaknya belum selesai di bursa transfer musim panas ini. Menurut Fabrizio Romano, Barca telah mempersiapkan tawaran untuk pemain muda Aston Villa, Carney Chukwuemeka. Villa meminta 20 juta pounds jika Barca benar-benar menginginkan sang pemain. Bayern Munchen sebetulnya memiliki peluang cukup besar untuk mendatangkan sang mega bintang Cristiano Ronaldo dari Manchester United. Namun menurut CEO Bayern, Oliver Kahn, Ronaldo bukanlah prioritas klub. Saya menyukai Cristiano Ronaldo, ia pemain hebat, tapi setiap klub memiliki filosofi dan saya tidak yakin apakah itu akan menjadi keputusan yang tepat untuk Bayern dan Bundesliga jika kami merekrutnya sekarang. Inter Milan memang tengah melakukan perburuan pemain belakang untuk memperkuat komposisi tim mengingat mereka menargetkan Scudetto musim depan. Menurut Fabrizio Romano, Inter tengah mengusahakan transfer Gleison Bremer dari Torino. Pertemuan antara pihak Inter Milan dan agen Bremer akan segera dilangsungkan dalam beberapa hari ke depan. Meski banyak klub yang mengincar Bremer, sang pemain tampaknya hanya menginginkan Inter. Kabarnya AS Roma telah memasuki perlombaan untuk mendapatkan Paulo Dybala yang dilepas Juventus secara gratis. Dilansir Football Italia, Dybala dikabarkan telah melakukan pembicaraan pribadi dengan Jose Mourinho dan Roma siap memberikan kontrak yang menggiurkan untuk Dybala. Namun sang pemain tak mau gegabah. Ia masih menunggu tawaran lain dari Inter Milan dan Napoli.
Setelah Kalidou Koulibaly dan Lorenzo Insigne meninggalkan Napoli musim panas ini, kini giliran Dries Mertens yang dikabarkan akan mengikuti koleganya itu untuk hengkang dari klub. Dilansir Football Italia, Luciano Spalletti selaku pelatih klub mengkonfirmasi bahwa Mertens akan meninggalkan Napoli. Kabar ini tentu menjadi pukulan telak bagi para fans, tapi Spalletti berjanji pemain baru juga akan segera datang. Menurut cuitan Fabrizio Romano di akun Twitternya, Zlatan Ibrahimovic yang akan berusia 41 tahun pada Oktober nanti telah memutuskan untuk bertahan di AC Milan. Dalam beberapa hari ke depan, Ibra akan menandatangani perpanjangan kontrak yang berdurasi hingga Juni 2023. Ia akan mendapat gaji sebesar 1,5 juta euro per musim di Milan. Chelsea yang tengah mencari bek untuk menambah lubang yang ditinggalkan oleh sejumlah pemain kini mulai bergerak cepat di bursa transfer. Dilansir Football London, setelah mengamankan Kalidou Koulibaly, The Blues kini membuka negosiasi dengan bek PSG Presnel Kimpembe. Masa depan Kimpembe di PSG masih tanda tanya, dan sang pemain tertarik untuk kembali bekerja sama dengan Thomas Tuchel di London. Meski Alvaro Morata telah kembali ke kamp latihan Atletico Madrid, pihak Juventus kabarnya kembali membuka peluang untuk mempermanenkan sang pemain. Dilansir Football Italia, meski Morata ingin bertahan di Atletico, La Vecchia Signora masih bertekad untuk mempermanenkannya musim panas ini. Tapi mereka masih keberatan dengan 35 juta euro yang diminta Atletico. Kabar cukup mengejutkan datang dari Manchester City. Mereka siap menolak langkah apapun yang dilakukan Barcelona untuk memboyong Bernardo Silva musim panas ini. Dilansir Football Espana, Pep Guardiola telah mengevaluasi kembali persiapan skuad untuk musim 2022-2023. Pep berubah pikiran, ia kembali memasukkan Silva ke rencananya musim depan. Maka dari itu, City tak akan melepas Bernardo Silva dalam waktu dekat. Dan itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11. Buat kamu yang gak mau ketinggalan berita terupdate dan terbaru seputar dunia sepak bola, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!